Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita membahas mengenai nilai maksimum dan minimum dari sebuah program linier dalam bentuk kontekstual. Kita coba lihat soal berikut ini. Tanah seluas 5.200 meter kuadrat. Langkah pertama, kita misalkan dulu apa yang diketahui. Kita misalkan X itu adalah tipe rumah yang akan dibangun. Maka X itu adalah tipe A dan Y itu adalah tipe B. Kemudian kita buat persamaannya. Untuk rumah tipe A diperlukan 40 meter kuadrat, tapi jenis rumahnya itu tipe A dan tipe B. Kemudian luasnya yang diperlukan untuk A itu adalah 40 meter kuadrat, untuk B itu 50 meter kuadrat. Luas keseluruhannya itu adalah 5.200. Jumlah rumah yang akan dibangun itu paling banyak 120 unit. Berarti jumlahnya untuk tipe A X, untuk tipe B Y itu jumlahnya paling banyak 120. Berarti nggak boleh lebih dari 10. Kemudian keuntungan rumah tipe A adalah 2.000 per unit dan tipe B 3 juta per unit. Di sini kita buat perbedaannya. 40 meter kuadrat ditambah dengan 50 itu tidak boleh lebih dari 5.200, sehingga kita buat menjadi kecil sama dengan. Ini juga jumlahnya tidak boleh lebih dari 120, sehingga kita buat juga perbedaannya menjadi X ditambah Y lebih kecil sama dengan 120. Kita ingin mencari keuntungan maksimum dari keuntungan yang diperoleh, yaitu 2 juta untuk tipe A dan 3 juta untuk tipe B. Maka 2 juta X ditambah 3 juta Y. Berapa nilai maksimumnya? Jadi persamaannya, ketidakssamaannya itu pertama 4X tambah 5Y lebih kecil sama dengan 520. Yang kedua X tambah Y lebih kecil sama dengan 120. Kita akan mencari keuntungan maksimum dari 2 juta X ditambah 3 juta Y. Ingat pelajaran sebelumnya bagaimana cara mencari keuntungan maksimum. Langkah pertama, kita cari dulu masing-masing dari pertidaksamaan itu titik potongnya, kemudian kita gambar grafiknya. Titik potongnya yang pertama X sama dengan 0, artinya kita ganti ini nilai X nya dengan 0. 4X tambah 5Y sama dengan 520. X nya kita ganti dengan 0, berarti 0 ditambah 5Y sama dengan 520. 5Y sama dengan 520, kita bagi 5 itu adalah 104. Sehingga titiknya adalah X, Y 0,104. Kemudian yang kedua kita ganti Y sama dengan 0. Berarti persamaannya Y kita ganti dengan 0. 4X tambah 0 sama dengan 520. 4X tambah 0 itu 4X sama dengan 520. 520 kita bagi 4 itu hasilnya 130. Maka titiknya adalah X, Y 130,0. Kemudian titik yang persamaan yang kedua X tambah Y lebih kecil sama dengan 120. Kita cari titik potongnya. Untuk X sama dengan 0, maka kita ganti X nya dengan 0 tambah Y sama dengan 120, maka Y sama dengan 120. Sehingga titiknya adalah X 0,120. Kemudian Y sama dengan 0, kita ganti Y dengan 0, jadinya X tambah 0 sama dengan 120, X sama dengan 120, sehingga titiknya adalah 120,0. Setelah kita mendapatkan masing-masing titik, maka kita buat grafiknya. Tadi yang pertama kita dapat titiknya adalah 130,0 dan 0,104. Kita gabung kedua titik ini. Terbentuklah garis lurus, tidak putus-putus. Kenapa? Karena pertidaksamaannya menggunakan sama dengan. Kemudian kita melihat daerah yang diarsir. Kita ambil sembarang titik, terserah mau ambil di mana. Saya tetap mengambil titik 0,0. Kita masukkan X nya 0, Y nya 0.
0 ditambah 0 lebih kecil sama dengan 520. Benar. Karena benar, maka kita arsir ke arah 0 ini. Kita arsir ke arah 0,0 ini. Maka kita semua arsir yang merah ini ke arah bawah. Ini kita kasih tanda. Tapi semua kita arsir ke bawah. Kemudian yang kedua, tadi X tambah Y lebih kecil sama dengan 120. Titik yang pertama adalah 120,0 dan titik yang kedua adalah 0,120. Kita hubungkan kedua titik ini. Terbentuklah garis lurus yang tidak putus-putus karena ketidaksamaannya memakai sama dengan. Sekarang kita menentukan daerah yang diarsir. Kita boleh ambil sembarang titik di mana saja. Saya tetap mengambil titik 0,0. Kita ganti X-nya dengan 0, ganti Y dengan 0. 0 tambah 0 lebih kecil sama dengan 120. Benar. Karena benar, maka garis biru ini kita arsir ke bawah atau kita arsir ke arah 0,0 yang kita ambil tadi. Jadi kita arsir ke bawah. Sekarang kita lihat yang mana himpunan penyelesaiannya. Daerah pertama ini bukan himpunan penyelesaian karena kedua garis tidak terarsir ke sana. Nomor 2 bukan himpunan penyelesaian. Kenapa? Karena yang diarsir cuman garis biru. Garis merah tak kena. Garis merah ke sini. Maka untuk himpunan penyelesaian yang nomor 2 itu tidak himpunan penyelesaian karena tidak terkena arsiran garis merah. Yang ketiga, apakah himpunan penyelesaian? Iya. Karena arsirannya terkena garis merah dan terkena garis biru, maka daerah yang ketiga ini itu merupakan himpunan penyelesaian. Sehingga untuk grafik ini himpunan penyelesaiannya berada di nomor 3. Ini dia. Sekarang kita mencari nilai maksimum dan nilai minimum. Cara mencari nilai maksimum dan minimum, kita ambil titik-titik yang berada di sekitar daerah himpunan penyelesaian yang merupakan pepotongan dua garis terlebih. Pada gambar kita ini, titiknya adalah 1, 0,104, 2, 120,0, ketiga, perpotongan dua garis ini. Kita nggak tahu. Bagaimana cara menentukan perpotongan dua garis? Ingat, kita gunakan metode eliminasi atau gabungan atau substitusi atau determinan. Di langkah pertama kita cari titik ini. Di sini saya menggunakan metode gabungan.